Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my channel. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Hatur nuhun. Oke, apa kabar semuanya? Semoga semuanya senantiasa sehat dan senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bahagia dalam menjalani hidup. Aku mau berbagi pengalaman aku ketika mengikuti tes SKB 1 tahun yang lalu. Nah, kebetulan aku ikutnya itu di Pemkab Trenggalek, dimana kalau di Pemkab itu ada 3 tahap yang harus kita ikuti untuk menjadi CPNS. Semuanya kita sudah tahu bahwa tahap yang pertama itu seleksi administrasi, yang kedua SKD, yang ketiga SKB. Nah, untuk SKB PAI sendiri itu sudah ditentukan bahwa yang 30% itu adalah tentang pedagogik, tentang pendidikan, tentang cara-cara pengajaran, metode, media, tentang bagaimana mengatasi kondisi yang ada di dalam kelas. Nah, seperti itulah soal-soal pedagogik. Nah, untuk yang 70% itu adalah soal-soal yang berkenaan langsung atau berkaitan langsung dengan jurusan yang kita ambil. Misalnya PAI, berarti yang 70% itu adalah tentang pendidikan agama Islam. Nah, ada beberapa teman yang tanya, materi PAI apa yang harus aku pelajari untuk tesku nanti gitu. Adakah kisi-kisinya, adakah bukunya, adakah patokan-patokan materi yang harus aku pelajari. Nah, sebenarnya kalau ditanya tentang kisi-kisi, sampai saat ini itu belum ada kisi-kisi yang paten. Misalkan kita harus belajar ini, itu belum ada gitu. Tapi kalau pengalaman aku kemarin, itu yang aku lakukan untuk mendapatkan materi SKB, untuk tahu apa sih materi SKB itu yang keluar nantinya itu ya. Yang aku lakukan itu yang pertama adalah searching itu baik di Google maupun di YouTube. Nah, dari sana alhamdulillah aku dapat banyak informasi, terutama dari Google. Nah, aku cari konten-konten yang khusus membahas tentang materi SKB PAI. Nah, kebetulan waktu itu konten-konten yang membahas tentang materi SKB PAI itu masih sangat sedikit, masih sangat terbatas. Alhamdulillahnya aku tergabung di sebuah grup WA, di mana dalam grup itu anggotanya terdiri dari peserta CPNS dari yang skalanya nasional. Nah, jadi di sana ada peserta dari Jawa, luar pulau Jawa, ada dari Sumatera, ada dari Sulawesi. Nah, kan dari berbagai daerah ini, kebanyakan dari mereka dari seluruh Indonesia itu tesnya kan tidak serempak. Nah, dari mereka yang sudah ujian duluan itu membagikan atau mereviewkan hasil atau soal-soal yang mereka terima, yang mereka hadapi ketika mengikuti tes SKB. Nah, itu mereka share, mereka sebarkan di grup. Jadi kita yang belum ikut ujian itu bisa belajar dari hasil review yang sudah mereka bagikan tersebut. Nah, ketika itu aku mencoba untuk mengumpulkan semuanya. Nah, dari review-review yang di-share di dalam grup itu aku kumpulkan satu persatu, aku rinci satu persatu, aku cari jawabannya, aku teliti, aku berusaha untuk menjawab. Terus selain itu juga diskusi di dalam grup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum ada jawabannya. Nah, dan alhamdulillah ternyata review-review yang di-share di grup itu dan juga diskusi-diskusi yang dilakukan teman-teman di dalam grup itu sangat membantu ketika aku mengikuti tes SKB. Kali ini aku pun juga akan membagikan review-review yang aku peroleh 1 tahun itu kepada kalian. Siapa tahu review-review yang akan aku bagikan ini nanti, sebenarnya aku tidak bisa menjamin bahwa ini nanti akan keluar di tahun ini, akan keluar menjadi soal-soal SKB tahun ini, tapi mudah-mudahan review-review ini juga bisa menjadi literatur, bisa menjadi sumber belajar kalian yang akan menambah wawasan kalian dan akan mempermudah kalian dalam mengikuti SKB nantinya. Nah, ada kurang lebih 8 review yang akan aku bagikan, so langsung aja kita ke review yang pertama. Oke, kita masuk ke review yang pertama. Menurut saya, setelah tadi ngikuti agama Islam, bukan tentang praktek keagamaan,
Soal bidang agamanya lebih banyak ke wawasan teori umum tentang faraid, ilmu waris, kosakata bahasa Arab, menerjemahkan kata bergaris bawah ayat Al-Quran dan hadis, sejarah Islam pada zaman Nabi, Islam di dunia, dan Islam di Indonesia, peta kekuasaan Islam, tasawuf tokoh tarekat. Tadi saya dapat tokoh tarekat Naqsabandiyah di Malaysia, negara-negara minoritas Islam, dan yang terakhir surah dan ayat tentang nikah. Kita lanjut ke review yang kedua. Di sana ada tips baca Al-Quran beserta maknanya, terjemah penggalan hadis, mutalaah hadis, faraid, hak dan bagian ahli waris serta wasiat, pelajari bai jual beli, hiwalah, wakof, munakahat, perceraian, istilah li'an, zihar, fasah, kulu, pernikahan, dakwah Nabi Muhammad, khulafaur rasyidin, nama-nama nabi palsu dan masa kekhalifahan siapa, peta penyebaran agama Islam. Ada tips lagi, lihat atlas Jazirah Arab, Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, berdiri dan penyebab runtuhnya, aliran Kesultanan Utsmaniyah, dan yang terakhir Tarekat. Next ke review yang ketiga. Soal yang tadi keluar di komputer saya, masalah 6 aspek perkembangan anak usia dini, tahapan dakwah Nabi, hijrah Nabi dan para sahabat, periwayat hadis dari kalangan tabi'in, kaum murtadin yang diperangi zaman Khalifah Abu Bakar, nabi-nabi palsu, perbaikan sistem pemerintahan Islam, adanya undang-undang dan peraturan dimulai masa Khalifah siapa, penyebab runtuhnya dinasti Bani Umayyah, para ilmuwan di masa Bani Umayyah, gereja Hagia Sophia di Istanbul dirubah jadi masjid apa namanya, perluasan wilayah Islam zaman Abu Bakar, zaman Abbasiyah sampai mana saja, tempat dakwah para wali songo, undang-undang yang mengatur perkawinan PNS, Sayyid Muhammad Yusuf Abdul Rahman dan tokoh-tokoh Naqsabandiyah. Lanjut ke review yang keempat, yang anak ingat tadi yang keluar 30 soal awal berkaitan dengan kompetensi pedagogik sosial, model dan pembelajaran, psikologi perkembangan siswa, penerapan ICT sebagai media, manfaat ICT, PTK cukup banyak, pembelajaran remedian dan pengayaan terutama manfaatnya, pelajari tentang ihtisan, urf, perkawinan, peta kekuasaan Bani Umayyah dan Abbasiyah, muzaroah, mudarobah, ayat pernikahan, masalah wa mursalah, dan yang terakhir syarat syirkah, wasiat, hibah. Next review kelima. Tadi saya tes SKB bidang PAI. Yang saya ingat tentang soal tadi, pembelajaran aktif siswa, model pembelajaran, penelitian tindakan kelas, KKM, strategi guru mengajar, K13, KTSP, EEK, eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, saintifik, terjemah hadis dan ayat Al-Quran, ulumul Quran dan ulumul hadis, usul fikih, hukum mawaris, Nabi Muhammad, khulafaur rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, Wali Songo, Islam kontemporer, SKI, banyak yang keluar. Nah, di review kali ini sepertinya lebih banyak ke pedagogik ya teman-teman. Next review ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sedikit berbagi. Tadi saya ujian paling banyak keguruan, itu nalar, strategi pembelajaran, PTK, evaluasi, gambar peta tentang Islam, peta buta daerah Islam di Eropa dan Afrika, wasiat, waris anak wajibah atau anak angkat berapa dapatnya, nabi palsu, khulafaur rasyidin, mengartikan ayat dan hadis, asbabun nuzul, wali songo, tarekat yang ada di Indonesia, wakaf, syirkah, khulafaur rasyidin, khalifah Bani Umayyah, Abbasiyah, dan yang terakhir tentang Turki Utsmani. Lanjut review ke-7. Saya sudah ikut SKB tadi, soal yang banyak keluar,
pedagogik PTK, soal keguruannya dikit, nalar kayak kita disuruh menjawab metode apa yang cocok dengan kasus yang disajikan di soal. Intinya, yang keguruan itu yang ditanya komponen RPP. Seperti soal TKP jawabannya mirip-mirip. Peta wilayah Islamnya 1, ditanya letak kota Bizantium. Peta buta, ada nomor 5, salah satu negara yang 90% muslim di benua Afrika. Terjemah ayat Al-Quran sama persis. Wali Songo, hukum pernikahan, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Khulafaur Rasyidin, perkembangan muslim terbesar di Amerika, jual beli, waris, tarekat, banyak SKI nabi palsu, nikah tahlil. Oke, kita masuk ke review yang terakhir. Review yang ke-8 itu isinya kesimpulan ya teman-teman. Kesimpulan yang pertama, bukan sama, tapi bentuk soalnya hampir mirip. Soalnya banyak keanalisa dan pemecahan masalah, tapi tetap berhubungan dengan kurikulum dan perangkat pembelajaran. Bagi saya, soal pedagogi kemarin mudah-mudah, yang susah itu pas ketemu soal SKI. Saya tegaskan lagi, soalnya tidak sama, tapi bentuk soalnya hampir sama. Semoga yang belum tes SKB lulus semua. Amin. Ini pesan dari salah satu pembuat reviewnya ya guys. Kesimpulan berikutnya, kalau dari pengalaman aku sendiri, review-review tersebut sangat membantuku dalam belajar dan mengerjakan soal tes. Benar yang dikatakan mereka, tidak sama tapi mirip. Review soal tes SKB ini berdasarkan pengalaman dari peserta tes SKB tahun 2018. Tidak bisa menjamin bahwa tahun ini soalnya akan sama, tapi review-review tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu sumber belajar untuk bekal menghadapi tes SKB tahun 2020 akan datang. So, mumpung waktu SKB masih cukup lama, belajar mulai dari sekarang, telaah review soal-soalnya dengan cermat dan teliti. Semoga berhasil. Ada sebuah quote yang aku buat khusus untuk diri aku sendiri dan kalian semuanya. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Kalaupun hasilnya tidak sebaik proses, maka hati yang ikhlas dalam menerima adalah keberhasilan yang sesungguhnya. Perkuat iman, percayalah bahwa setiap proses itu bernilai pahala. Dan tidak ada yang lebih baik dari pahala yang mendatangkan ridha Allah Ta'ala. Itu tadi review materi soal SKB yang aku dapatkan 1 tahun yang lalu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian, mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk bisa lulus di tes SKB dengan hasil yang terbaik. Alhamdulillah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.